Pakemin lagi deh. Kurang pakem tangan lo. Badan lo kelemar banget. Yo, what's up guys? Dengan gue Fatur sini. Sering banget gak sih lo dengar kata-kata kayak tangan lo kurang pakem, pakemin lagi tangannya. Badan lo kelemar banget. Apa sih artinya? Ya berarti gerakan lo kurang pakem. Sebenarnya tuh pakem lebih kayak kalau misalnya gerakan lo tuh emang on point gitu. On point dalam artian ya emang itu pas dalam beatnya. Itu pun juga berenergi, nggak kelihatan kelemar, nggak kelihatan lemas, dan juga ya emang pada titiknya. Dan banyak juga yang bilang sama gue, Kak, gimana sih caranya biar badan lebih pakem, dan gimana sih caranya biar kelihatan lebih berenergi dan segala macam. Dan hari ini gue bakal ngasih tips ke kalian yang biasa gue lakuin untuk ningkatin pakemnya kalian. Step nomor 1. Latihan fisik dengan benar. Ya, latvis. Salah satu cara untuk ningkatin kapasitas badan lo. Lo nggak bisa tiba-tiba langsung kuat keker atau jadi gitu badan lo kalau misalnya lo nggak ngelakuin latihan fisik apapun. Mau power lebih? Latvis. Mau stamina lebih? Latvis. Mau lebih fleksibel? Stretching. Kenapa sih Kak harus latvis? Kan capek. Gue tahu kalau latvis itu emang capek dan menyiksa. Tapi ya itu salah satu cara paling efektif untuk ningkatin kekuatan otot lo dan juga ngencengin otot lo sendiri. Biasanya buat orang-orang yang badannya agak kelemar, dengan latvis ini ya badan lo bisa lebih kelihatan lebih kenceng lah. Karena dia emang melatih otot-otot lo untuk bekerja dan berkontraksi gitu. Kalau emang lo belum terbiasa dengan latvis-latvis yang hardcore, yang bahasanya udah expert banget, nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya lo bisa lakuin sesuatu yang sederhana seperti push up, sit up, plank, atau nggak back up. Tapi lakuin dengan benar. Latvis tuh nggak bakal efektif kalau ngelakuinnya cuman kayak gini. Saat lo lakuin latvis, coba untuk rasain otot apa yang kepake di latihan fisik itu. Misal lo push up, turun, naik, lo ngerasa otot di tangan lo ini kepake. Itu pasti ngerasa agak tegang, atau enggak lo bakal ngerasa itu kepake dan bakal capek banget. Kalau misalnya lo ngerasa lemes, ya itu nggak apa-apa. Mungkin buat kalian yang belum terbiasa dengan latvis yang hardcore, yang banyak, itu pasti badan lo masih menyesuaikan. Jadi menurut gue, it's okay untuk ngerasa, aduh nggak kuat, tapi at least lo harus push itu biar badan lo tuh lebih menyesuaikan dengan beban yang lo bakal kasih nantinya. Nomor, imajinasikan gerakan lo. Ya seperti judulnya, lo harus mengimajinasikan gerakan lo tuh kayak gimana. Contoh simpelnya tuh seperti kalau misalnya lo lagi nonton performance pantomim atau enggak robotik. Maksudnya juga mereka pasti menggunakan imajinasi mereka kan untuk menggerakkan gerakan mereka. Contoh kalau misalnya pantomim, dia ngebayangin kalau misalnya di depannya tuh ada dinding. Geser lagi. Kalian bisa lihat orang-orang yang solois yang biasa robotik, kayak kalau misalnya dari gue tuh biasanya nonton Fiction, Popping John, atau Nonstop. Itu mereka orang-orang robotik yang gue biasa tonton, dan mereka tuh sama kelihatan banget kayak mereka tuh mengimajinasikan badan mereka tuh sebagai robot gitu. Jadi bahkan bikin orang lain tuh juga percaya kalau mereka tuh, is this robot trying to be human? Kayak gitu. Mungkin buat kalian yang nggak terbiasa dengan imajinasi yang wild banget, menurut gue ya, lo bisa bayangin dance lo itu sebagai sesuatu yang pernah lo lakuin atau pernah terjadi sama lo. Kalau buat gue pribadi, gue dulu sering banget kejedot kan di kepala gue. Jadi kayak somehow sekarang saat gue ngedance dan emang ada gerakan head bump gitu, gue lebih kebayang. Maksudnya kayak gimana sih rasanya kalau misalnya lo kejedot dinding yang ada di depan lo. Contoh, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8. That hurt. Jadi intinya emang lo harus membayangkan gerakan lo tuh seperti apa. Buat gue pribadi sebenarnya kayak kadang gue suka membayangkan kalau misalnya di diri gue tuh, di otot-otot gue tuh ada rem-rem tertentu lah bahasanya. Kayak kalau misalnya gue mau stop gerakan di sini, ya tangan gue ngerem di sini. Kalau misalnya gue mau stop di sini, ya tangan gue stop di sini. Kayak emang gue membayangkan gitu loh kalau misalnya diri gue tuh bisa pakem. Gue mengimajinasikan kalau misalnya badan gue tuh saat gerak ada pakemnya, ya emang berhenti. Kalau buat gue sendiri itu menimbulkan pakem di diri gue karena emang ya rem. Jadi emang pakem. Jangan lupa juga untuk perbanyak referensi ya, karena itu bisa meningkatkan imajinasi lo sendiri. Lo makin kebayang imajinasi yang digunakan dan gimana caranya untuk menggerakkan gerakan itu. Tips nomor 3, aware sama badan dan power yang lo kasih. Ini hal penting.
Kalian harus tahu cara gerak badan kalian tuh kayak gimana, otot apa aja yang dipakai, dan juga seberapa besar power yang lo kasih. Banyak dancer yang gue kenal, rata-rata tuh masih baru, mereka tuh nggak aware enough sama badannya mereka. Dan itu kadang membuat mereka tuh bergerak tidak on point gitu. Jadi kayak yang harusnya gerakannya titik per titik, point per point, sama jadi nyatu. Jadi kayak nggak kelihatan itu titik-titiknya apa. Biar gue kasih contoh salah satu gerakannya sebenarnya simple, tapi butuh body awareness yang lebih. Gerakan naikin tangan ke samping. Lo harus tahu gerakan itu naikin tangannya lewat sikut, atau lewat pergelangan tangan, atau malah lewat biceps lo. Lo harus tahu initiating point, permulaan dari gerakan itu dari mana, power yang lo kasih itu fokusnya dari mana. Ya body awareness di sini sangat berperan penting karena lo harus tahu body parts mana yang lo pakai saat lo ngegerakin gerakan itu. Tips nomor 4, hafalin gerakan lo part per part. Jika lo mau pakem, lo harus ngafalin part per part gerakan lo. Lo harus tahu kualitinya apa, lo harus tahu beatnya di mana. Misalnya lo ada gerakan yang emang itu tajam, ada gerakan yang itu pantul, ada gerakan yang itu flow, ada gerakan yang cuma ditaruh. Itu semua lo harus tahu kualitinya gimana, dan lo harus disiplin sama itu. Lo harus put komitmen gerakan-gerakan itu harus tepat pada beatnya dan juga dilakukan dengan clear. Ngafalin gerakan part per part juga ngebantu untuk lo memahami tekstur gerakannya tuh kayak gimana. Lo bakal tahu gerakan lo tuh teksturnya lebih smooth, lebih kasar, lebih rough, apa lebih groovy. Semakin sering lo ngafalin, semakin lo banyak nonton referensi, semakin sering lo nanya, lo pahamin dari badan lo gimana, terus sebenarnya quality gerakan yang dikasih atau lo bikin itu gimana, itu bakal ningkatin teksturnya tadi di mimika, dan itu meningkatkan quality lo juga sebagai dancer. Number 5, nomor 5. Oh wow. Bedain antara pakem dan juga kunci badan. Kunci badan bukan berarti itu badan lo pakem. Oke, kunci badan itu berarti lo mengunci body parts yang lain untuk menggerakkan body parts yang lain. Contohnya lo mau gerakin kepala lo ke kanan, ya udah gerakin kepala lo aja. Jangan gerakin semua badan. Itu namanya nggak ngunci. Jadi kalau misalnya lo mau gerak kepala doang, misalnya contoh kayak anak-anak robotik, kepalanya turun. Fokus ke kepala lo untuk turun dan badan lo tuh ngunci. Dan saat bahu lo mau turun, fokus kepala lo diem, bahu lo turun. Like that. Gerakan kunci itu juga biasa disebut isolation. Apa sih bedanya sama si pakem ini? Jadi bedain sama kunci, kalau kunci itu lo emang fokusnya untuk part per part, body per part. Kalau pakem itu lebih kayak on point, subtle, tegas, dan juga berenergi, ada isinya. Bukan berarti overpower, oke? Ada gerakan yang emang harus flow, tapi lo tetap harus kunci. Contohnya kalau misalnya lo mau angkat tangan kayak gini, ini tangan lo tetap dikunci. Kalau misalnya lo nggak kunci, itu jadi kayak dia lepas, dia nggak, itu bukan kunci. Kalau misalnya lo pakem, dibikin kayak gini, dia pakem, itu berhenti. Jadi pakem itu identik dengan gerakan-gerakan yang berhenti dan emang itu subtle, dia itu jadi gitu. Jadi sekarang kalian harus tahu bedanya apa itu ngunci, apa itu pakem. Ini gue ngunci tapi gue nggak pakem. Oke, jadi kita review dulu. Nomor 1 ada latihan fisik dengan benar. Nomor 2 adalah imajinasikan gerakan lo. Nomor 3 adalah aware sama badan lo dan juga power yang lo kasih. Nomor 4, hafalin gerakan part per part. Dan nomor 5 adalah bedain pakem dan kunci. Oke, jadi itu beberapa tips yang bisa gue kasih ke kalian. Dan gue mau reminder aja kalau misalnya tips ini mungkin bisa bekerja kepada kalian atau enggak. Karena tiap orang tuh punya training yang berbeda, capacity yang berbeda, dan juga starting point yang berbeda. Dan ingat, untuk ngelakuin ini nggak ada yang instan, itu semua butuh proses. Jangan pernah capek, jangan pernah malas, jalanin aja, enjoy every process. Lakuin itu dengan senang hati, karena gue sendiri pun bisa sampai kayak gini karena gue melewati banyak hal, banyak proses, dan gue enjoy every moment of it. Dan itu emang bener enak, it's a relief, kayak emang itu menjadikan diri gue yang sekarang. Oke, mungkin itu aja dari gue. Semoga tips-tips yang tadi gue kasih bisa membantu kalian. Kalau misalnya ada ide lain atau tips lain, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, lo bisa langsung tulis juga di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Have a good day and bye-bye.